Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan Mimin doakan semoga diperlancar rezekinya. Oke sob, untuk menemani kegabutan kalian nih, kali ini Mimin akan melanjutkan review film Kerasakti. Video ini adalah video part 9 ya sob. Bagi yang pengen tahu cerita sebelumnya, bisa dicek di link yang ada pada deskripsi. Nah, tanpa berlama-lama sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Scene diawali pada kediaman Kaisar Tong Taecong. Saat ini, kehidupan Kaisar Tong Taecong tidak tenteram. Dia lalu meminta bantuan kepada kedua dewa penunggu pintu. Tiba-tiba, Kaisar Tong Taecong terbangun dari tidurnya dan memanggil kedua pengawalnya. Ia khawatir jika nantinya roh naga akan menuntut balas. Kemudian, ia menyuruh pengawal untuk menempelkan kembali dewa penunggu pintu di setiap pintu istana tersebut. Lalu Kaisar menemui seorang ketua biksu untuk meminta bantuan. Di sana terlihat ada Tong Sancong yang melayani Kaisar Tong Taecong dan ia menawarkan minuman kepadanya. Kaisar Tong Taecong lalu menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya, bahwa dirinya saat ini tidak bisa tenang karena roh naga terus menghantuinya. Ketua pun bertanya mengapa roh naga itu memburu Kaisar. Kemudian Kaisar Tong Taecong menceritakan jika semua itu berawal dari seorang peramal yang bernama Yuan. Saat itu peramal Yuan memiliki pasien yang sangat banyak. Hal itu membuat cemburu peramal yang lainnya. Kedua peramal yang cemburu karena tidak memiliki pasien melabrak peramal Yuan. Kedua peramal itu nampaknya tidak percaya kepada kehebatan peramal Yuan. Lalu seorang pasien mengatakan keberhasilan-keberhasilan yang pernah peramal Yuan lakukan. Hal itu membuat kedua peramal itu sangat panas nih, dan mereka pun menantang peramal Yuan untuk bertanding. Kedua peramal itu pun bertanya kepada peramal Yuan, "Besok cuaca cerah ataukah mendung?" Dengan sikap santainya, peramal Yuan mengatakan, "Jika besok pagi banyak awan, siangnya ada guntur, kalau sore turun hujan." Bahkan peramal Yuan juga meramalkan jika saat hujan turun akan menyebabkan banjir dengan ketinggian air mencapai 3 kaki lebih 3 inci. Peramal Yuan mengatakan jika besok tinggi air kurang dari 1 inci saja, maka dia akan kalah. Lalu peramal asing itu memegang kata-kata peramal Yuan. Jika peramal Yuan kalah, maka ia disuruh untuk memakai gaun, bedak, dan juga ginju, kemudian berkeliling kota. Lalu peramal Yuan pun langsung bertanya balik kepada peramal asing itu. Jika peramal Yuan yang menang, maka apa yang akan dilakukan kedua peramal asing itu? Tanya peramal Yuan. Peramal asing itu dengan sombongnya membanggakan dirinya dan berkata akan melakukan hal yang sama jika dia kalah. Kedua peramal asing itu pun menertawai peramal Yuan jika besok peramal Yuan akan kalah. Kemudian, kedua peramal itu langsung berubah wujud, ternyata itu adalah Raja Naga Sungai Jing. Raja Naga Sungai Jing kemudian menyombongkan dirinya karena pada dasarnya dialah yang mengatur cuaca. Berani-beraninya peramal Yuan menerima tantangannya. Raja Naga pun kembali ke istananya. Tak berselang lama, utusan langit pun mendatangi Raja Naga. Utusan langit membacakan perintah Kaisar Langit jika besok Raja Naga Sungai Jing harus membuat cuaca saat pagi hari banyak awan, siang ada guntur, sore turun hujan, tinggi air mencapai 3 kaki lebih 3 inci. Ya, mendengar itu sontak dong, Raja Naga sangat kaget dan ia pun gemetaran dan bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan saat ini. Lalu Perdana Menterinya memiliki sebuah ide. Mereka berdua pun mendatangi peramal Yuan dan menyalahkan peramal Yuan karena berbicara sembarangan, mengaku setengah dewa, dan menyebut dirinya peramal yang sakti.
Ia beralasan bahwa saat ini ia hanya ingin membuka kedok dari peramal Yuan. Ia pun menyuruh peramal Yuan untuk pergi dari tempat itu. Maka Raja Naga akan mengampuninya. Mendengar itu, peramal Yuan pun menertawai Raja Naga. Ia mengatakan jika hari ini Raja Naga akan mati. Raja Naga mengatakan jika peramal Yuan perlu diberi hukuman karena ramalan-ramalannya yang tidak tepat. Kemudian peramal Yuan pun mengatakan jika Raja Naga Sungai Jing melawan perintah langit dengan mengurangi durasi hujan dan mengurangi airnya agar dirinya bisa memenangkan taruhan dengan peramal Yuan. Maka sebab itu, Raja Naga sangat bersalah dan sama saja dengan menghina Kaisar Langit. Peramal Yuan mengatakan jika saat ini Kaisar Langit mengutus utusan untuk memancung kepala Raja Naga. Mendengar itu, Raja Naga sangat khawatir nih dan meresapi perkataan dari peramal Yuan. Mereka pun berlutut meminta ampunan kepada peramal Yuan. Namun, peramal Yuan mengatakan jika ini adalah sebuah takdir. Dia pun tidak bisa menyelamatkan mereka berdua. Peramal Yuan mengatakan jika ada satu orang yang bisa menolong Raja Naga. Dia adalah Kaisar Tong Taicong. Besok sore Raja Naga akan dipancung. Tuan Wei yang akan melaksanakan pemancungan tersebut. Dia adalah Perdana Menteri Kaisar. Jika ia bisa memohon kepada Yang Mulia Kaisar, maka mereka berdua masih punya harapan. Melihat nyawanya yang terancam, Raja Naga Sungai Jing pergi menemui Kaisar Tong Taicong. Kaisar Tong Taicong mengatakan jika dirinya tidak bisa membantu Raja Naga, karena Perdana Menterinya sangat sulit untuk ditawar. Tuan Wei adalah orang yang jujur dan juga taat. Lalu Raja Naga mengatakan jika Kaisar berhasil menolongnya, maka dia berjanji akan menenteramkan laut dan juga sungai. Lalu ia akan menghentikan bencana banjir. Kemudian mendengar itu, Kaisar Tong Taicong menyanggupi permintaan dari Raja Naga Sungai Jing. Kaisar pun mengajak Perdana Menteri Wei untuk bermain sebuah permainan catur untuk menghalanginya naik ke kayangan. Tuan Wei nampaknya ingin pergi kembali ke kayangan. Namun Kaisar Tong Taicong selalu menghalanginya dan berbagai cara dilakukan Kaisar agar Tuan Wei tidak kembali ke kayangan dan melaksanakan tugas pemancungan kepala Raja Naga. Tuan Wei yang tidak berani melawan perintah. Ia pun menuruti apa yang Kaisar inginkan. Namun Tuan Wei nyatanya mengetahui isi hati Kaisar. Akhirnya Tuan Wei memiliki akal dengan berpura-pura tertidur saat main catur. Rohnya pun keluar untuk melakukan hukuman kepada Raja Naga. Raja Naga Sungai Jing pun terheran mengapa Tuan Wei ada di sana. Ia lalu menanyakan bahwa sebelumnya dia sudah memohon pada Kaisar dan beliau juga sudah berjanji untuk membantunya. Namun Tuan Wei tak peduli akan hal itu. Saatnya pun akan segera tiba. Sudah tidak ada tawar-menawar lagi, kata Tuan Wei. Ia pun langsung memancung kepala Raja Naga. Sesudah ia melakukan perintahnya, Tuan Wei pun kembali ke bumi. Sang Kaisar yang tak tahu jika roh Tuan Wei kembali ke kayangan. Ia pun nampak santai dan senang karena mengira ia telah berhasil menggagalkan Tuan Wei kembali ke kayangan. Namun Tuan Wei mengatakan yang sejujurnya jika ia sudah melaksanakan tugasnya di dalam mimpinya tadi. Mendengar hal itu, Kaisar sangat terkejut. Sejak saat itulah Kaisar selalu mimpi buruk dan dihantui oleh arwah Raja Naga Sungai Jing. Kaisar Tong Taicong melakukan berbagai cara termasuk menyuruh kedua pengawal yang sangat sakti menjaga pintunya. Dan sejak saat itulah Raja Naga tidak berani mengganggunya. Tapi bagaimanapun juga kedua jenderal itu hanyalah manusia yang butuh makan dan juga istirahat. Pada akhirnya kedua jenderal itu pun roboh. Xin kembali lagi ke Kaisar Tong Taicong yang meminta tolong kepada sang ketua. Ketua mengatakan jika menurutnya roh naga akan kembali lagi tengah malam nanti. Pada saat itulah sang ketua akan menyuruh seluruh biksu-biksu untuk membacakan doa dan mengusirnya. Kemudian keesokan harinya roh naga mulai datang dan mengejar Kaisar. Seluruh biksu mendampingi Kaisar. Raja Naga pun ingin membalaskan dendam kepada sang Kaisar. Ia mengatakan untuk mengembalikan nyawanya.
biksu Tong Sancong yang saat itu mendampingi Yang Mulia Kaisar. Ia mengatakan jika sang kaisar adalah orang yang sangat baik, tak sepantasnya Raja Naga mengganggunya. Lalu Raja Naga pun akan melukai biksu Tong Sancong. Namun nampaknya ia tidak bisa menyentuh biksu tersebut. Biksu tersebut mengatakan jika dirinya hanyalah biksu biasa dan ia datang ke sana karena tidak ingin roh Raja Naga melukai kaisar. Biksu Tong Sancong mengatakan jika itu sudah takdir dan memang pantas Raja Naga dihukum mati karena kesalahan-kesalahan yang ia buat sangatlah berat di masa hidupnya. Mendengar penjelasan Tong Sancong, Raja Naga pun seperti luluh hatinya dan ia bertanya, harus bagaimanakah yang saat ini ia harus lakukan? Lalu Tong Sancong berjanji jika Raja Naga ingin bertaubat, maka ia akan mendoakan Raja Naga agar tenang di alam sana. Raja Naga pun berterima kasih banyak kepada Tong Sancong. Lalu semua biksu yang ada di sana pun mendekat dan ikut mendoakan Raja Naga. Dengan doa-doa semua biksu di sana, akhirnya Raja Naga pun kembali ke alamnya dengan tenteram. Nah, itulah rangkuman film Kerasakti pada part 9 ini ya sob. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Bagaimana juga nasib Kaisar Tong Taicong serta biksu Tong Sancong selanjutnya nih? Nantikan upload video terbarunya ya sob. Untuk video ini cukup sampai di sini dulu ya. Dan Mimin ucapin terima kasih pada semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya sob. Bye-bye. Scene diawali dengan memperlihatkan Kaisar Tong Taicong yang ingin membangun sebuah kuil. Kuil itu dinamakan Kuil Goa Seng dan biksu Tong Sancong akan diangkat sebagai ketuanya. Itu dikarenakan sebelumnya Tong Sancong telah menyelamatkan nyawa Kaisar Tong Taicong dari kejaran arwah Raja Naga Sungai Jing. Namun sayangnya Tong Sancong mengatakan jika dia tidak bisa menjadi ketua. Dia ini ingin menimba ilmu untuk menolong umat manusia. Itu dikarenakan sebelumnya ia mendapatkan mimpi didatangi Dewi Kuan Yin. Dalam mimpinya itu, Dewi Kuan Yin menuntun Tong Sancong ke hutan bambu di Gunung Huto. Demi ilmu tersebut, Tong Sancong ingin pergi untuk mewujudkannya. Ia yakin akan petunjuk Dewi Kuan Yin, meskipun ia akan menderita, tapi dia akan tetap mencobanya. Melihat tekad dari Tong Sancong yang sangat bulat, Kaisar tidak bisa menghalanginya. Kemudian, Kaisar akan memerintahkan satu barisan prajurit untuk menemani Tong Sancong sampai dia tiba di hutan bambu. Kuil Hoa Seng, dan kau akan menjadi ketuanya. Hamba ingin pergi untuk mewujudkannya. Bila memang tekadmu sudah bulat, aku tak bisa menghalangi. Hanya ingin menimba ilmu untuk menolong umat manusia. Kemudian Tong Sancong bersama dengan satu barisan prajurit menjelajah beberapa wilayah untuk mencari Gunung Huto yang pernah ada dalam mimpinya itu. Kemudian 3 tahun sudah berlalu, semuanya pun mengira bahwa gunung itu hanyalah dongeng belaka. Lalu Tong Sancong dalam perjalanannya, ia kemudian bertemu dengan seorang wanita yang sedang melantunkan lagu. Belum kami temukan. Ia pun bertanya keberadaan Dewi Kuan Yin kepada wanita itu. Namun wanita itu mengatakan jika Dewi Kuan Yin hanya ingin menemui orang yang berani saja. Sedangkan Tong Sancong dan juga prajurit hanyalah orang biasa. Ia pun memerintahkan mereka semua untuk pergi dari sana. Para prajurit memohon agar ia mengatakan keberadaan Dewi Kuan Yin. Perempuan itu pun merasa iba dan mengatakan jika dirinya akan memberitahukan di mana Dewi berada. Namun ada syaratnya, yaitu mereka harus menjawab pertanyaan yang wanita itu tanyakan. Wanita itu pun menanyakan dari mana dan mau kemana mereka ini semuanya. Lalu seorang prajurit mengatakan jika mereka dari Chang'an ingin mencari Dewi Kuan Yin. Lalu perempuan itu tak menghiraukan jawaban dari prajurit itu. Tong Sancong berpikir sejenak, lalu ia menjawab jika mereka dari tempat yang tidak jauh ingin kembali ke tempat yang tenang. Mendengar jawaban itu, nona itu pun mengatakan keberadaan Dewi Kuan Yin. Lalu ia pun menghilang. Kau lurus saja sampai ke seberang. Untuk pergi ke Gunung Putau. Begitu. Setelah mereka berjalan, sampailah mereka di ujung bukit.
Tong Sancong yang percaya jika masih ada jalan, ia pun memberanikan diri untuk terus berjalan. Dengan keberaniannya, Tong Sancong terus melangkah untuk melewati jurang yang ada di depannya itu. Dan benar saja, secara ajaib, Tong Sancong tidak terperosok dalam jurang itu dan mampu melewati bukit yang ada di sana. Selangkah demi selangkah, akhirnya Tong Sancong berhasil sampai ke seberang bukit. Lalu ia pun sampai ke sebuah tempat yang penuh dengan penari wanita nih. Tong Sancong dirayu oleh wanita-wanita yang ada di sana. Namun nyatanya, iman dia sangatlah kuat. Ia tidak bisa tergoda oleh rayuan gombal para wanita yang ada di sana. Kemudian, tiba-tiba saja tempat itu menjadi tempat neraka. Tong Sancong disuruh untuk minggir. Jika tidak, dia akan ditaruh ke wajan. Namun, Tong Sancong memiliki tekad yang sangat kuat. Dia tidak akan pergi sebelum menemui Dewi. Karena Tong Sancong tidak mau pergi, maka dia akan disiram oleh air panas. Lalu tiba-tiba tempat itu berubah menjadi hutan belantara dan di sana sudah ada Dewi Kuan Yin yang menunggu Tong Sancong. Dewi Kuan Yin memuji keteguhan iman dari Tong Sancong yang tidak tergiur akan keindahan wanita dan tidak takut akan ancaman. Kemudian Tong Sancong ingin menanyakan sesuatu. Ia lalu bertanya kepada Dewi Kuan Yin, untuk apa seseorang harus mempelajari dan memperdalam ajaran Buddha. Dewi pun menjawab bahwa itu bertujuan untuk menolong umat manusia. Mengapa sampai kini masih ada neraka? Tanya Tong Sancong. Dewi Kuan Yin mengatakan jika yang dipelajari Tong Sancong saat ini baru luarnya saja. Hidup dan mati bukanlah urusan manusia. Jika Tong Sancong mendalaminya, maka ia akan terbebas dari berbagai macam penderitaan tiada tara. Di negeri India, jika ia berhasil mendapatkannya, maka semua dendam akan mencair dan bencana juga akan hilang. Mendengar itu, Tong Sancong sangat berterima kasih atas petunjuk Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin menghadiahkan sebuah tongkat kepada Tong Sancong karena perjalanannya akan sangat berbahaya. Sin lalu berpindah di istana. Nampaknya di sana Tong Sancong ingin melakukan perjalanan ke barat dan akan berpisah dengan Kaisar. Kaisar menghadiahkan sebuah surat perjalanan kepada Tong Sancong dan juga seekor kuda yang bisa menjadi tunggangan Tong Sancong untuk pergi ke barat. Kaisar menanyakan kapan Tong Sancong akan kembali. Ia pun menjawab, jika ranting pinus menghadap ke timur, maka ia akan segera kembali. Kemudian dengan menunggangi kudanya, Tong Sancong pun berangkat untuk menuju ke barat. Dari Chang'an ke India tidak hanya jauh dan juga berbahaya, namun juga sangat melelahkan. Sampai-sampai nih, kuda yang Tong Sancong bawa tidak sanggup lagi untuk berjalan. Tong Sancong pun mengerti jika kudanya telah lelah, maka dia tidak akan memaksanya lagi dan melepaskan kuda tersebut. Dalam perjalanannya, kini ia sampai di Gunung Lima Jari. Ternyata di sana adalah tempat Sun Gokong dihukum oleh Buddha Julai. Sun Gokong merasakan ada orang yang mondar-mandir di atas gunung tempat ia dihukum. Tong Sancong pun mengatakan jika dia ingin ke barat dan harus melewati gunung tersebut. Sun Gokong bertanya, apakah ia diutus oleh Dewi Kuan Yin? Tong Sancong pun menjawab jika itu benar adanya. Dengan sangat gembira, Sun Gokong pun meminta Tong Sancong untuk segera melepaskan hukuman Sun Gokong. Sun Gokong pun menceritakan kisah hidupnya jika sebelumnya ia dihukum karena telah mengacau kayangan. Belum lama berselang, Dewi Kuan Yin mencari pengambil kitab. Dia mengatakan jika Sun Gokong mau bertobat dan menerima ajaran Buddha dan menemani Tong Sancong, maka akan dapat menebus kesalahannya yang dulu. Mendengar itu, Tong Sancong sangat senang nih jika Sun Gokong mau bertobat. Namun ia menjelaskan jika dirinya hanyalah manusia biasa, tidak bisa memindahkan gunung. Ia pun bertanya bagaimana caranya ia menolong Sun Gokong. Tong Sancong hanya bisa mendoakan Sun Gokong agar bisa keluar dari Gunung Lima Jari. Kemudian terjadi ledakan di gunung tersebut. Itu menandakan bahwa Sun Gokong
sudah bisa keluar dari Gunung Lima Jari yang telah menghukumnya selama ini. Kini Sun Gokong pun telah terbebas dan ia resmi menjadi pengikut Tong Sancong. Kemudian Sun Gokong diberi nama baru yaitu Heng Chu. Sun Gokong pun sangat senang dengan nama Bagaimanapun kau adalah biksu muda. Seterusnya aku bernama Sun Hengcu. Karena hari sudah siang, Tong Sancong pun menyuruh Sun Gokong untuk segera berangkat ke barat mencari kitab suci. Sun Gokong mengira mengambil kitab suci ke barat sangatlah mudah karena dengan kekuatan sihirnya pasti bisa dengan cepat mencapai tempat yang akan mereka tuju. Namun nih, Tong Sancong mengatakan kepada murid barunya itu, jika dalam perjalanan mengambil kitab suci sangatlah sulit. Mereka harus melewati selangkah demi selangkah perjalanan tersebut dan tidak diperbolehkan menggunakan ilmu sihir. Walaupun sesulit apapun itu, mereka harus menghadapinya. Lalu Sun Gokong pun memohon kepada gurunya agar ia bisa menemui rakyatnya terlebih dahulu, apalagi ia sudah lama tidak melihat rakyatnya. Hal itu dikarenakan agar perjalanan Sun Gokong untuk pergi ke barat bisa lebih tenang. Tong Sancong pun setuju akan permintaan Sun Gokong. Setibanya di Gunung Huaguo, mereka bertemu dengan rakyat Sun Gokong. Rakyatnya sangat senang bisa melihat Sun Gokong kembali dan juga melihat gurunya Sun Gokong. Terlihat di hati Sun Gokong yang tak tega meninggalkan rakyatnya. Melihat keadaan itu, apalagi Tong Sancong mengira jika Sun Gokong tak memiliki ketabahan dalam perjalanan yang sangat sulit itu, maka ia pun memutuskan untuk pergi sendirian tanpa pamit Sun Gokong. Namun dalam perjalanan itu, Tong Sancong terperosok ke jurang. Tiba-tiba datanglah Dewi Kuan Yin yang menolong Tong Sancong. Dewi Kuan Yin menanyakan di manakah Sun Gokong berada. Tong Sancong pun menjelaskan jika Sun Gokong masih berada di Gua Huaguo. Ia tidak tega jika harus mengajak Sun Gokong pergi ke barat dan harus meninggalkan rakyat-rakyatnya, apalagi sifat keranya yang masih begitu dominan. Jika memaksanya ke barat untuk mencari kitab suci, ia takut menghambat perjalanannya. Dewi Kuan Yin pun mengatakan jika kesalahan Sun Gokong di masa lalunya sangatlah berat. Ia memerintahkan Tong Sancong untuk mengajak Sun Gokong mencari kitab suci ke barat agar Sun Gokong bisa lebih disiplin dan dosa-dosanya bisa terampuni. Dewi Kuan Yin mengatakan sebagai guru dan murid jodoh mereka masih ada. Sun Gokong pasti akan kembali. Kemudian Dewi Kuan Yin memberitahu Tong Sancong bagaimana cara menjinakkannya. Di sisi lain, Sun Gokong merasa merana dan juga kepikiran akan gurunya yang pergi sendiri mencari kitab suci. Meskipun dia senang bisa bersama rakyat-rakyatnya dan tidak meninggalkannya, namun di hati Sun Gokong merasa bahwa dirinya ini tidak memiliki jiwa kesatria karena sebelumnya sudah berjanji kepada Tong Sancong akan ikut ke barat mencari kitab suci bersamanya. Tak lama kemudian, Sun Gokong mendatangi Tong Sancong. Sun Gokong pun meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Ia berjanji akan melindungi gurunya ke barat. Tong Sancong juga meminta maaf jika ia memiliki salah. Karena Sun Gokong mau bertobat, maka ia diberi kesempatan sekali lagi nih. Tong Sancong menunjukkan bahwa di tasnya ada makanan. Sun Gokong disuruh untuk memakannya. Namun saat ia membuka tas gurunya itu, Sun Gokong menemukan sebuah pakaian. Karena pakaian itu nampak lucu baginya, Sun Gokong pun meminta izin untuk mencoba pakaian itu. Dengan senang hati, Tong Sancong pun menyuruh Sun Gokong untuk memilikinya. Setelah Sun Gokong memakainya, Tong Sancong membacakan sebuah doa. Tiba-tiba pakaian Sun Gokong pun berubah menjadi lebih rapi dan topi yang ada di kepalanya berubah menjadi seperti ikat kepala. Setelah dibacakan mantra, ikat kepala itu semakin mengencang dan membuat Sun Gokong sakit karenanya. Ikat kepala itu tak bisa dilepaskan oleh Sun Gokong. Meskipun mencoba dengan kekuatannya, nyatanya hal itu hanya percuma.
Karena guru telah membaca mantra dan mengutukku. Tong Sancong menjelaskan bahwa itu semua adalah ide Dewi Kuan Yin yang bertujuan jika suatu saat Sun Gokong tidak menuruti perkataannya, maka Tong Sancong akan membacakan sebuah mantra yang membuat ikat kepala itu semakin mengencang dan Sun Gokong pun akan sangat kesakitan. Namun jika Sun Gokong mau menurut perkataan dari gurunya itu, ia pun berjanji tidak akan membacakan mantra itu lagi. Dengan berat hati, Sun Gokong pun akan menuruti perkataan dari gurunya itu. Lalu dengan semangatnya yang menggebu-gebu, Sun Gokong dan gurunya melanjutkan perjalanan untuk pergi ke barat. Sun Gokong pun diajari gurunya bagaimana bersikap santun, karena saat ini sifat kera yang dimiliki Sun Gokong masih sangat mendominasinya. Sun Gokong pun menuruti perkataan gurunya itu, karena pada dasarnya jika dia tidak menurutinya, maka Tong Sancong akan membacakan sebuah mantra yang membuat kepalanya sakit. Dengan sifat Sun Gokong yang masih polos, Tong Sancong pun terhibur dengan kelakuan-kelakuan yang ditunjukkan Sun Gokong kepada gurunya itu. Lalu kini tiba mereka di sebuah kota kecil. Namun ketika melihat Sun Gokong, mereka semua pun sangat ketakutan karena mengira itu adalah siluman. Namun tiba-tiba ketika ada seorang wanita melintas di depan Sun Gokong, ia pun menangkap wanita itu. Ia beralasan bahwa dia mencium bau siluman pada wanita itu. Namun Tong Sancong yang tidak memiliki kekuatan sihir mengira bahwa itu wanita biasa dan ia memarahi Sun Gokong karena telah menangkap wanita itu. Sun Gokong menjelaskan karena Tong Sancong adalah seorang biksu. Ia memberitahukan jika tubuh Tong Sancong sangatlah berharga. Jika ada siluman yang bisa memakan tubuhnya, maka ia akan lolos dari perputaran reinkarnasi dan kemampuannya akan meningkat pesat. Kemudian, warga di sana pun menimpuk Sun Gokong dengan sayuran-sayuran, bahkan selain itu, ada yang menyiram Sun Gokong. Sun Gokong pun yang semakin tidak sabar menyerang para warga di sana. Karena sudah keterlaluan, Tong Sancong pun membacakan mantra yang membuat Sun Gokong sangat kesakitan. Sun Gokong meminta ampunan kepada gurunya itu, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat masuk lebih dalam di kota itu, mereka melihat sebuah bangunan dan mereka berencana untuk singgah sebentar di sana. Namun setelah pintu itu dibuka, ternyata ada banyak warga yang ingin mengusir Sun Gokong dari kota itu. Tong Sancong pun menengahi permasalahan itu. Kemudian salah satu warga menanyakan apakah Tong Sancong adalah adik dari Kaisar Negeri Tong. Karena mereka mengenalinya, maka Tong Sancong dan juga Sun Gokong pun diberi jamuan makan-makan oleh penduduk di sana. Mereka pun saling berbincang. Lalu Sun Gokong menanyakan kepada ketua yang ada di sana, apakah satu keluarga mereka hanya diisi oleh 2 orang saja. Ketua pun menjawab jika ia tinggal bersama dengan anak dan juga menantunya. Tapi mereka berada di desa lain sedang memungut uang sewa. Orang tua di samping Sun Gokong mengatakan jika menantu keluarga Tao sangatlah tampan dan juga suami yang hebat, maka dari itu ia dihargai di daerah ini. Ketua Tao mengatakan jika dia sangat beruntung karena memiliki menantu seperti dia. Selain taat beragama, patuh dan juga penyayang, tapi juga menantunya itu terkenal sangat sopan dan santun kepada orang-orang, termasuk mertuanya sendiri. Bahkan rumah besar yang saat ini mereka tinggali adalah hasil keringat dari menantunya itu. Di sini Sun Gokong didiskriminasi oleh para warga di sana. Mereka mengejek Sun Gokong dan juga merendahkan Sun Gokong yang diolok-olok sebagai siluman yang tak memiliki tata krama. Sebab itulah Sun Gokong yang naik darah akhirnya mengungkapkan apa yang telah terjadi yang mereka semua tidak mengetahuinya. Sun Gokong mengatakan bahwa yang siluman di sini adalah menantu dari keluarga Tao. Sun Gokong mengetahuinya karena di rumah itu berbau hawa siluman. Tak perlu melihat siapa menantu keluarga Tao. Dia sudah bisa menyimpulkan bahwa menantunya itu adalah seorang siluman.
Siluman tersebut sangatlah hebat dan memiliki setidaknya 36 sihir. Bahkan rumah yang mereka tinggali adalah hasil sihirnya. Para warga yang ada di sana pun tidak percaya dengan omongan Sun Gokong. Banyak yang tidak terima akan perkataan Sun Gokong. Lalu terjadilah keributan di sana dan film pun bersambung. Oke sob, itulah rangkuman film Sun Gokong kali ini. Nah, selanjutnya bagaimanakah nasib Tong Sancong dan juga Sun Gokong? Apakah mereka akan diusir para warga? Nantikan kisah selanjutnya ya sob, yang Mimin akan upload di channel ini. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa. Bye-bye. Di video sebelumnya, Sun Gokong telah mengungkap kebenaran jika menantu keluarga Tao adalah seorang siluman babi. Namun para warga yang mendengarnya sangat tidak terima nih. Lalu Sun Gokong pun menunjukkan bahwa perkataannya memang benar. Dan ternyata kebenaran itu pun terungkap. Rumah besar itu adalah hasil sihir dari menantu keluarga Tao yang selama ini mereka semua tinggali di atas sebuah kolam. Melihat kenyataannya yang telah terjadi ini, saat ini para penduduk meminta bantuan kepada Tong Sancong dan juga Sun Gokong agar melindungi putri dari keluarga Tao. Tong Sancong pun memerintahkan Sun Gokong untuk mencari siluman itu dan membawa putri keluarga Tao kembali dengan selamat. Lalu Sin memperlihatkan menantu keluarga Tao dan juga putrinya. Ternyata menantu keluarga Tao adalah seorang siluman dan ternyata dia adalah Cut Pat Kai, sang pujangga cinta. Sebenarnya Cut Pat Kai saat ini sudah bertaubat dan ia pun tinggal menunggu orang lewat yang sedang mencari kitab. Ia telah lama menunggu hingga asmara berbunga lagi di dalam hatinya. Maka dari itu Cut Pat Kai pun menikahi seorang tuan putri dari keluarga Tao. Saat ini mereka sedang bermain di sebuah taman bunga. Namun karena lupa waktu, putri tersebut penyakit asmanya pun kambuh lagi. Di perjalanan, Cut Pat Kai saat mencari obat untuk istrinya, dia didatangi oleh Sun Gokong. Kemudian mereka pun bertarung. Aku ingin Di sana, dengan mata saktinya, Sun Gokong melihat wujud asli dari Cut Pat Kai. Ia pun melihat bahwa yang dilawan itu adalah siluman babi. Sun Gokong yang berhasil memukul kaki Cut Pat Kai, kemudian kakinya itu berubah menjadi wujud yang sebenarnya. Akhirnya, Cut Pat Kai pun berhasil melarikan diri. Namun lagi-lagi di jalan Sun Gokong berhasil menemukan Cut Pat Kai. Mereka pun bertarung lagi nih. Dalam pertarungan tersebut, Sun Gokong berhasil membuka kedok Cut Pat Kai. Dan kini ia pun berubah menjadi wujud aslinya, yaitu seorang siluman babi. Kemudian Cut Pat Kai pun berhasil lolos lagi dan ia lalu menemui istrinya. Cut Pat Kai menutupi badannya dengan kain merah agar istrinya tidak mengetahui wujud aslinya. Kemudian Cut Pat Kai bertanya kepada istrinya jika dia bukan orang kaya raya dan tidak punya apa-apa, apakah istrinya masih tetap mencintainya? Istrinya pun menjawab, walaupun dia orang biasa, bahkan jika anak pengemis sekalipun, istrinya akan tetap mencintainya karena dia mencintai pribadi dari Cut Pat Kai. Lalu Cut Pat Kai bertanya kembali, jika ia buruk rupa, apakah istrinya akan masih mencintainya? Istrinya pun menjawab, sudah 3 tahun mereka bersama. Menurutnya, pribadinya jauh melebihi penampilan Cut Pat Kai. Meskipun wajahnya berubah menjadi apapun, istrinya tak akan meninggalkannya. Lalu, istrinya pun curiga tentang apa yang ia katakan. Kemudian, kekuatan Cut Pat Kai yang mulai melemah. Lama-kelamaan, ia pun menunjukkan wujud aslinya. Karena perutnya semakin membesar, kain itu pun terlepas dari badannya. Dan kini istrinya melihat wajah asli Cut Pat Kai sebagai siluman babi. Istrinya pun terkejut melihat itu sehingga ia pun terjatuh. Lalu Sun Gokong berhasil membawa Cut Pat Kai di hadapan Tong Sancong dan juga warga yang lainnya, termasuk mertuanya sendiri. Kemudian keluarga Tao menanyakan di manakah putrinya berada.
Dengan berat hati, Jutpatkai mengatakan jika putrinya sudah meninggal. Mendengar itu, para warga pun semakin gaduh dan berniat ingin membunuh dan memotong-motong tubuh Jutpatkai. Sudah meninggal. Menantu Tuan adalah siluman babi. Kenapa putriku meninggal? Saja dia. Kita potong-potong dia. Tak lama berselang, Dewi Kuan Yin pun datang di sana. Dewi Kuan Yin kecewa kepada Jutpatkai karena tidak mau menuruti apa katanya. Dia malah menikah dengan seorang wanita. Jutpatkai mengatakan bahwa sesungguhnya dia juga sudah serius untuk menunggu seseorang yang mencari kitab. Namun apa daya, dirinya sudah ditakdirkan pada asmara dan tidak dapat mengendalikan diri, sehingga harus menikah dengan wanita awam. Jutpatkai meminta belas kasihan kepada Dewi Kuan Yin agar ia terhindar dari siksaan asmara yang menurutnya sangat menyiksa hatinya. Ia juga mengatakan istrinya orang yang sangat baik dan hanya nasibnya saja yang jelek. Dia mohon agar Dewi Kuan Yin menghidupkan kembali istrinya. Dewi Kuan Yin mengatakan jika semuanya sudah takdir, namun untuk ajal istrinya belum tiba. Dia masih bisa dihidupkan kembali, namun Jutpatkai harus berjanji mau melindungi Tong Sancong dan juga ikut mengambil kitab suci ke barat. Namun meskipun istri Jutpatkai hidup kembali, tapi jodoh mereka sudah selesai. Setelah siuman, dia akan melupakan percintaan di masa lalunya, bahkan tidak mengenali Jutpatkai lagi. Hal itu membuat Jutpatkai sangat sakit hati. Lalu setelah semuanya beres, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Mereka terus berjalan hingga pada malam hari mereka menemukan tempat yang cocok untuk istirahat. Melihat Jutpatkai murung, Sun Gokong pun bertanya kepada Jutpatkai, mengapa dia bisa tersiksa karena asmara. Jutpatkai bercerita sebelumnya dia terjerumus ke lorong waktu dan bereinkarnasi menjadi seekor babi. Setiap ia melihat seorang wanita yang cantik, kupingnya akan selalu bergerak. Karena hal itu, Jutpatkai sebelumnya sudah mengagetkan 2 orang hingga mati. Kemudian Jutpatkai juga bercerita saat ia masih menjadi panglima. Suatu hari dia diusir Kaisar Langit untuk membunuh gorila besar. Pertarungan itu sangatlah sengit. Karena ilmu Jutpatkai saat itu lebih tinggi dari gorila itu, maka dia berhasil memenggal ekornya dan memenangkan pertarungan itu. Siapapun yang kusuka pasti menjadi korban. Cerita dari aku diangkat menjadi panglima. Teman, jangan cerita yang menjijikan. Aku seorang panglima muda di Istana Kayang. Ternyata kerasial itu adalah kau. Kau yang tidak tahu malu ini yang telah memenggal buntutku. Mendengar itu, Sun Gokong sangat terkejut. Ternyata gorila yang dimaksud adalah Sun Gokong saat pertama turun ke bumi. Mereka pun saling bertengkar karena menurut Jutpatkai, kesialannya berawal dari saat ia bertemu dengan kera itu. Tong Sancong yang mendengar keributan itu, ia pun menengahi pertengkaran muridnya. Ia mengatakan bahwa semuanya sudah diatur dan mereka bisa saling bertemu adalah karena jodoh yang menentukan. Kemudian di pagi hari, mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah sungai. Ada sebuah prasasti di sana yang menjadi peringatan pada sungai itu. Sungai itu bernama Sungai Pasir Hanyut. Dan ada peringatan bahwa sungai itu sangat lebar dan juga panjang, serta aliran airnya yang sangat deras dan juga menghanyutkan. Jutpatkai pun bertanya kepada orang-orang yang lewat tentang sungai itu. Namun saat ia ingin bertanya, dan ketika orang itu melihat wajah Jutpatkai, ia pun langsung lari karena ketakutan melihat Jutpatkai seperti siluman. Selanjutnya, Sun Gokong pun menyusul Jutpatkai. Bukannya menyelesaikan masalah, Sun Gokong malah ikut membuat wanita itu ketakutan. Kemudian biksu Tong Sancong bertemu dengan wanita itu. Ia pun menjelaskan bahwa kedua orang itu adalah muridnya, bukannya siluman. Wanita itu pun menjelaskan apa yang telah terjadi pada sungai itu. Dulu memang sangat ramai, namun 3 tahun terakhir
sering terjadi arus bawah. Tukang perahu yang ada di sana satu persatu menghilang, dan sampai sekarang tidak ada yang berani menyeberang lagi. Wanita itu menyarankan agar mereka balik saja, dan ia pun pergi meninggalkan Tong Sancong dan juga kedua muridnya itu. Tong Sancong pun melihat sebuah perahu. Ia berpikir perahu itu bisa membantu mereka untuk menyeberangi sungai itu. Setibanya di tengah sungai, tiba-tiba dayung mereka pun patah. Lalu air sungai mulai bergelombang. Sun Gokong berspekulasi jika di bawah pasti ada siluman yang sedang membuat onar. Karena gelombang itu, perahu mereka pun tenggelam. Saat ingin naik ke daratan, tiba-tiba kaki Tong Sancong ditarik ke bawah. Ternyata memang benar, di sana ada siluman. Kini Tong Sancong ditahan oleh siluman itu, dan siluman itu berniat untuk memakan Tong Sancong. Tong Sancong bertanya, mengapa siluman itu tak takut berdosa? Dan siluman itu pun menjawab, jika dia bisa hidup di atas, maka dia tak akan menjadi seperti ini. Ia pun menceritakan pada 200 tahun yang lalu, ternyata siluman itu dahulunya adalah jenderal kayangan yang sangat pemberani. Namun sayangnya, kepribadiannya sangat aneh. Saat ia mendengar Mahadewi memiliki lampu kebijaksanaan, dia lalu diam-diam menyusup ke istana untuk melihat lampu itu. Namun sialnya, dia ketahuan dan langsung memecahkan lampu itu. Saat Kaisar Langit mengetahui kejadian itu, dia sangat marah. Jenderal itu lalu dihukum turun ke bumi, dan ia harus menerima hukuman berupa tusukan 7 pedang setiap harinya, dan bahkan kecerdasan yang ia miliki harus dihilangkan, agar ia menjadi manusia yang sangat bodoh di bumi. Demi menghindari penderitaan 7 pedang menembus jantung, ia pun bersembunyi di dasar sungai. Ia harus bertahan hidup dengan memakan daging manusia. Di sini, Tong Sancong ingin mengajari siluman tersebut agar tidak berani lagi untuk memakan daging manusia, bahkan melihatnya saja ia akan muntah. Siluman itu tidak percaya dengan perkataan Tong Sancong. Namun karena Tong Sancong bisa meyakinkannya, siluman itu pun mempersilahkan Tong Sancong untuk mendoakannya. Saat siluman itu berdoa, tiba-tiba ada laba-laba besar mendatanginya. Siluman itu kabur dan menyalahkan Tong Sancong atas doa-doanya. Ia pun tersadar jika Tong Sancong telah mempermainkannya. Tong Sancong lalu mengatakan, jika siluman itu berdoa lagi dan jika laba-laba itu datang kembali, maka Tong Sancong menyarankan untuk menuliskan huruf Buddha di perut laba-laba itu. Jika sudah dilakukan, maka laba-laba itu akan lenyap dan hilang dari pandangannya. Maka siluman itu tak perlu khawatir dan ketakutan lagi. Siluman itu pun memberi kesempatan sekali lagi kepada Tong Sancong. Ia pun menuruti perkataan Tong Sancong dan melakukan doa sekali lagi. Siluman itu kembali berdoa dan tiba-tiba laba-laba itu datang lagi. Ia pun menuliskan huruf Buddha di perut laba-laba itu. Namun nyatanya, laba-laba masih ada di sana. Siluman itu lalu kembali lagi ke Tong Sancong dan marah-marah karena mengira biksu itu mempermainkannya lagi. Tong Sancong pun menyuruh siluman itu membuka pakaiannya dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah pakaiannya dibuka, siluman itu sangat terkejut karena di perutnya nih terdapat tulisan Buddha sama persis seperti saat ia menuliskan tulisan Buddha di perut laba-laba tadi. Tong Sancong lalu menjelaskan arti dari itu semua. Ia mengatakan, jika laba-laba besar yang ia lihat adalah iblis yang ada di hati siluman itu, maka dari itu huruf Buddha yang dituliskan di perut laba-laba itu bisa muncul di perut siluman itu. Siluman itu pernah berkata, ia terpaksa memakan daging manusia. Namun Tong Sancong mengetahui jika sifat asli siluman itu adalah sadis dan memang ia suka memakan daging manusia. Siluman itu ingin penyakitnya sembuh, tapi dia tidak mau menerima obatnya. Maka dari itu, racun sudah masuk ke dalam hati siluman itu, sehingga ia tidak punya hati nurani. Mendengar penjelasan-penjelasan dari Tong Sancong, siluman itu sangat terpukul
dan ia pun menangis merenungi kesalahannya. Di sisi lain, dengan kekuatannya, Sun Gokong berhasil membuat sungai terbelah dan juga berhasil menemukan gurunya. Setibanya di sana, Sun Gokong langsung ingin membunuh siluman itu. Namun tindakannya itu dihentikan oleh gurunya. Tong Sancong mengatakan jika dosa siluman itu sangatlah besar, tapi kini ia mau bertobat. Ia pun memberi kesempatan agar siluman itu dapat memulai hidup baru yang lebih baik lagi. Kemudian salah satu teman dari siluman itu pun kabur dan dikejar oleh Sun Gokong. Siluman sungai itu berubah menjadi kuda putih untuk mengelabui Sun Gokong. Namun dengan kesaktiannya, Sun Gokong mengetahui siapa kuda putih itu sebenarnya. Sun Gokong yang akan menghabisi siluman itu, ia pun dihentikan oleh gurunya. Tong Sancong mengatakan jika siluman itu sudah berdosa, namun memiliki niat untuk bertobat. Mereka harus memberi kesempatan kepada siluman itu. Tak lama berselang, Dewi Kuan Yin pun datang ke sana. Dewi pun mengatakan jika mereka semua sudah saling bertemu, maka artinya mereka semua telah berjodoh. Siluman itu selanjutnya akan menjadi kuda putih untuk menemani Tong Sancong mencari kitab suci. Dan kelak jika berhasil mempelajari ajaran Buddha, ia akan berubah menjadi wujud aslinya. Kemudian Dewi Kuan Yin memberi penawaran jika siluman itu mau membantu Tong Sancong mencari kitab suci, maka Dewi Kuan Yin akan membebaskan 7 pedang yang selalu menusuk jantungnya. Siluman itu pun menerima penawaran itu, dan perjalanan mereka pun dimulai kembali. Ketika di perjalanan, Cut Pat Kai dan juga Wu Jing disuruh untuk mencari makanan. Di perjalanan, ia menemukan beberapa gadis yang sedang mencuci pakaian di sungai. Telinga Cut Pat Kai pun mulai bergerak-gerak nih. Cut Pat Kai memiliki sebuah ide. Ia akan menyelidiki wanita itu, sedangkan Wu Jing harus mencari makanan. Cut Pat Kai pun berubah menjadi pria yang tampan, dan ia mendekati wanita-wanita yang sedang mencuci itu. Cut Pat Kai melancarkan aksinya. Ia pun modus kepada wanita-wanita itu dengan mengobrol dan juga menggodanya. Kemudian di tengah kesenangan itu, Wu Jing pun datang untuk memberikan buah-buahan yang ia dapatkan dan menyuruh Cut Pat Kai untuk kembali. Lalu dengan akal bulusnya, Cut Pat Kai menyuruh Wu Jing untuk mencari buah-buahan yang lebih banyak lagi, padahal dia sendiri mau menggoda wanita-wanita itu. Di sisi lain, Sun Gokong mulai tak sabar dan juga khawatir akan kedua adik-adiknya itu. Ia memutuskan untuk mencarinya. Sun Gokong menemukan Wu Jing. Ia bertanya mengapa tidak segera kembali setelah mengumpulkan buah-buahan. Sun Gokong bertanya kemana Cut Pat Kai berada. Wu Jing mengatakan jika Cut Pat Kai saat ini sedang menangkap siluman. Karena curiga, Sun Gokong pun menyusul Cut Pat Kai. Sun Gokong menemukan Cut Pat Kai. Cut Pat Kai dihampiri seorang wanita. Wanita itu mengatakan jika dirinya mau bunuh diri karena telah dijodohkan dengan seorang pria yang lebih tua darinya. Namun karena sungainya surut, ia pun tidak jadi bunuh diri dan bertemu dengan Cut Pat Kai. Wanita itu mengatakan jika dirinya beruntung bertemu dengan Cut Pat Kai di sana. Ia pun menawarkan diri untuk menjadi istri muda dari Cut Pat Kai. Mendengar itu, Cut Pat Kai sangat senang. Ia ingin mencium wanita itu. Saat ingin menciumnya, ternyata nih, wanita itu berubah menjadi Sun Gokong. Dan ternyata, wanita itu adalah jelmaan dari Sun Gokong. Dengan kemarahannya karena telah dicium, Sun Gokong pun akan memukul mulut Cut Pat Kai. Dan film pun bersambung.